Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin azana Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita nikmat Islam, nikmat hidayah, nikmat sunnah, nikmat afiyah, nikmat dijauhkan dari seluruh malapetaka dan musibah, dan juga nikmat bisa menyelesaikan insyaallah ta'ala puasa Ramadan pada tahun ini. Dan kita berdoa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita orang-orang yang semakin baik ketika di bulan Ramadan dan setelah Ramadan, dan diampuni segala dosa kita pada setelah keluar dari bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin azanallahu wa iyyakum. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang sebuah pertanyaan yang sebenarnya pertanyaan ini adalah pertanyaan sederhana, bahkan sangat sederhana sekali ya. Pertanyaan ini merupakan sebuah alat untuk mengetahui pada zaman kita ini, zaman fitnah ini, tentang manhaj dan akidah seseorang. Dan pertanyaan ini sangat sering kita dengar di majelis-majelis yang membahas tentang akidah dan juga tentang manhaj. Pertanyaannya simpel sekali, sangat sederhana, tidak berat, ya. Akan tetapi disinilah jawaban dari pertanyaan ini akan bermacam-macam, ya, akan bermacam-macam. Ada jawaban yang sesuai dalil dan pemahamannya benar. Ada yang sesuai dalil tetapi pemahamannya tidak benar. Ada yang jawabannya gak ada dalil dan juga gak benar, ya. Maka alhamdulillahirabbil alamin, ahlu sunnah wal jamaah telah menghimpun begitu banyak sekali dalil-dalil dari Al-Quran dan sunnah Nabi SAW tentang bagaimana cara menjawab di mana Allah. Dan tentu saja perkara tentang akidah, maka kita harus sering-sering untuk mengulang
untuk mengulang tentang pembahasan akidah dan manhaj, sehingga seorang itu nampak kokoh, tidak terombang-ambing oleh yang namanya fitnah, badai fitnah pada zaman kita sekarang ini. Terlebih lagi pada zaman fitnah ini, kadang seorang itu sebagaimana yang disabdakan Nabi SAW, ya, asbaha musliman wa yumsi kafiran. Pada waktu pagi dia muslim tapi sorenya kafir. Atau sebaliknya, pada waktu pagi dia kafir, sorenya bisa menjadi muslim. Walayyadubillah. Nah, perubahan kepada sesuatu yang buruk inilah yang kita, ya, betul-betul harus menjaga diri, ya, dari hal yang tersebut dengan mengetahui dalil-dalilnya dan terus mengulang-ulang permasalahan tentang akidah sehingga, ya, benarlah apa yang dikatakan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah. Beliau mengatakan bahwasanya pada zaman kita sekarang ini itu tidak cukup seorang mengatakan saya muslim, tidak cukup. Apa alasannya? Karena pada zaman kita ini 73 firqah itu sudah ada. Sehingga nanti akan muncul pertanyaan ketika dikatakan saya muslim, muslim yang manakah? Khawarij kah? Jabariyah kah? Murji'ah kah? Syiah kah? Sufi kah? Dan seterusnya. Nah, maka dengan pertanyaan semacam ini seorang itu akan bisa terlihat manhajnya apa dan akidahnya apa. Oleh karenanya para ulama rahimahumullah ta'ala telah menghimpun banyak sekali daripada dalil-dalil tentang keberadaan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini sekaligus jawaban dari Allah subhanahu wa ta'ala tentang pertanyaan ini. Dalil yang pertama adalah surat Thaha ayat 5. Allah ta'ala berfirman, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah yang maha pengasih, ya, tinggi di atas arsy. Nah, ini ada sedikit kesalahan dalam memaknai daripada istawa. Istawa itu yang kita tahu bahwasanya itu bersemayam. Nah, bersemayam itu kita tahu bahwasanya bersemayam itu adalah duduk. Ya. Nah, padahal istawa itu dari makna bahasa Arab sendiri bukan duduk, bukan julus. Ya. Tetapi apa? Ala wa rafa', tinggi dan meninggi. Makanya terjemahan yang pas itu Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, Allah yang maha pengasih tinggi di atas arsy. Itu yang sahih, sesuai dengan makna bahasa Arab itu sendiri. Nah, surat Thaha ayat 5 ini sangat jelas dan gamblang sekali. Sangat jelas, yang menerangkan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala tinggi di atas arsy. Makanya Al-Imam Malik rahimahullah ta'ala ditanya, kaifa istiwa, bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala beristiwa. Nah, beliau adalah Imam Darul Hijrah di Madinah. Karena beliau pertama kali mendengar pertanyaan ini, istilah kita mungkin gobyos, mukanya merah, gemeter, karena baru pertama kali ini beliau ditanya tentang bagaimana Allah beristiwa. Sehingga, nah, perkataan beliau ini sangat masyhur sekali. Al-istiwa'u ma'lum. Ya, istiwa, mana istiwa secara bahasa Arab itu ma'lum, diketahui, yaitu maknanya ala wa rafa'. Wal kaifu majhul, dan bagaimana Allah tinggi di atas arsy-Nya itu wallahu a'lam, tidak ada yang tahu. Adakah kita yang pernah tahu Allah beristiwa di atas arsy? Tidak ada. Hatta Rasulullah pun juga nggak tahu.
Lihat. Kemudian wal imanu bihi wajib. Mengimani akan beliau Allah Subhanahu wa taala istiwa itu wajib. Wasu'alu anhu bid'ah, dan soal bertanya tentang bagaimana Allah beristiwa ini bid'ah. Kenapa? Karena para sahabat radhiyallahu anhum tidak pernah bertanya tentang ini. Dan kalaulah bertanya, Rasulullah juga nggak bisa jawab, karena memang jawabannya tidak ada. Wal juhudu lahu kufrun, dan mengingkari tentang istiwa Allah di atas arsy merupakan kekufuran. Nah, Ahlussunnah bagaimana menetapkan Allah istiwa di atas arsy? Adapun bagaimana cara Allah beristiwa, wallahu a'lam, itu jawaban paling selamat, dan ini jawaban ittifaq para ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Ini dalil yang pertama dari Al-Quran. Dalil kedua adalah surat Al-Mulk ayat 16. Amintum man fis samai ay yakhsifa bikumul arda fa idza hiya tamur. Sudah merasa amankah kamu bahwa Dia yang di langit tidak akan membuat kamu ditelan bumi ketika tiba-tiba ia terguncang? Nah, tafsirnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, makna fis sama yang di langit adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana yang telah disebutkan di dalam kitab tafsir Ibnu Jauzi, Abdurrahman Ibnu Jauzi rahimahullah. Nah, di sini syahidnya mana? Yaitu fis sama. Ya. Bahwa Dia yang di langit. Siapa yang di langit? Allah Subhanahu wa taala. Nah, di langit itu atas atau bawah? Atas. Makanya sering kita lihat, kita saksikan sebagian orang Indonesia itu menyatakan ini sudah diatur yang di atas. Ya, ini menandakan bahwasannya dia meyakini Allah itu di atas. Di atas arsy, di atas langit. Sering tidak kita mendengar perkataan seperti itu? Sangat sering kita mendengar perkataan semacam itu dari orang-orang Indonesia. Ini sudah diatur yang di atas. Merasa diawasi dengan yang di atas. Ini sangat-sangat sederhana sekali dan menunjukkan bahwasanya dia tahu Allah itu di atas langit, di atas arsy. Kemudian dalil yang ketiga, surat An-Nahl ayat 50. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yakhafuna rabbahum min fawqihim. Mereka takut kepada Tuhan yang berkuasa di atas mereka. Di dalam bahasa Arab itu, untuk menunjukkan makna di atas itu ada dua. Pertama ala, kemudian fauqa. Ala seperti HP saya ini ala. Al-jawwalu 'alal maktabi. HP ini di atas meja. Berarti di atas itu dekat dengan objek yang dia bicarakan. Nah, kalau fauqa seperti ini, atap, as-saqfu. As-saqfu fauqal birab. Ya, atap itu di atas lantai. Maknanya atas itu jauh. Makanya dalam ayat ini digunakan fauq. Yakhafuna rabbahum min fawqihim. Mereka takut kepada Tuhan yang berkuasa di atas mereka. Ya, ini menunjukkan bahwasanya Allah di atas arsy. Kemudian dalil yang keempat, firman Allah Subhanahu wa taala tentang Nabi Isa alaihi salam. Allah Ta'ala berfirman, bal rafa'ahu Allahu ilaihi wa kana Allahu azizan hakima. Tetapi Allah telah mengangkat Isa kehadiratnya, Allah maha perkasa dan maha bijaksana. Nah, mengangkat dalam artian dari ayat ini apa? Menaikkan Nabi Isa ke langit. Makanya di dalam istilah Jawa atau kejawen, ini namanya apa ya para jamaah?
Mokso. Antum pernah dengar kata mokso? Mokso itu kesalahan pemahaman dari ini. Dan itu ya seperti itu, dalilnya sahih tetapi pemahamannya salah. Ya, pemahamannya salah. Ya, pengertian mokso itu apa? Yaitu dia itu menghilang ke atas. Sehingga apa? Tidak ditemukan kuburannya dan lain sebagainya. Nah, ini istilah dalam bahasa Arab itu digunakan di Jawa, kejawen terutama mereka-mereka yang masih menganut kejawen. Nah, ini tidak ada sebenarnya kata moksa, itu tidak ada dalam Islam. Ya. Yang ada adalah Allah Subhanahu wa taala ya mengangkat Nabi Isa ke langit. Makanya di sini bal rafa'ahu Allahu ilaihi. Tetapi Allah mengangkat Isa ke hadiratnya, yaitu ke langit. Makanya tidak ditemukan sama sekali yang namanya kuburannya siapa? Nabi Isa alaihi salatu wassalam, tidak ada. Kuburannya beliau di muka bumi ini tidak ada. Karena apa? Allah Subhanahu wa taala mengangkat beliau ke langit kemudian mematikannya di dalam salah satu ayat yang lain. Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Kemudian dalil yang kelima dari ayat Al-Quran adalah surat Al-An'am ayat 3. Wa huwallahu fis samawat, dan dialah Allah yang disembah di langit. Ya. Dan dialah Allah yang disembah di langit. Allah berada di atas langit. Langit itu di atas atau di bawah? Tentu saja di atas. Nah, maka kalau seandainya ada orang yang mengatakan langit itu di bawah, berarti dia telah menyelisihi banyak dalil. Pertama dalil Al-Quran dan Sunnah, kemudian dalil akalnya dia. Makanya kalau ada orang yang mengingkari Allah di atas arsy, di atas langit, berarti otaknya, akalnya dan fitrahnya sudah rusak. Iya. Itu dari Al-Quran. Kemudian dari hadis Nabi SAW, Rasulullah SAW mi'raj ke langit ke-7 dan difirmankan kepada Allah Ta'ala serta diwajibkan untuk melakukan sholat 5 waktu. Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Isra dan Mi'raj, kita tahu bahwasanya Isra itu perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidul Aqsa. Kemudian Mi'raj itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat beliau ke Sidratul Muntaha. Yang namanya mengangkat itu ke bawah atau ke atas? Nah, ini pertanyaan sederhana. Tapi kalau pertanyaan sederhana ini tidak bisa dijawab, ya berarti memang fitrah dan akalnya sudah rusak. Dalam bahasa Indonesia yang namanya naik itu ke atas, bukan ke bawah. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Maka sayangilah yang di atas muka bumi, niscaya yang di atas pun langit pun akan menyayangi kalian. Siapa yang di atas langit? Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini dalilnya sangat jelas sekali. Sangat jelas sekali. Yarhamkum man fis sama. Ya, niscaya di atas langit akan menyayangi kalian. Yaitu dengan syarat apa? Menyayanginya di bumi. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala yang di atas langit akan menyayangi kita. Hadis hasan diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Kemudian juga hadis yang sangat masyhur sekali, yaitu dari Muawiyah bin Hakam. Ketika beliau radhiyallahu anhu ingin memerdekakan budak perempuan dia. Ya.
Nah, kemudian beliau radhiyallahu anhu menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekiranya ketika dia ingin memerdekakan budaknya itu diseleksi dulu mungkin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia berhak tidak untuk dimerdekakan. Akhirnya beliau bersama budak perempuannya dia itu menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian beliau bertanya sallallahu alaihi wasallam kepada budak wanita tersebut, "Aina Allah?" Di mana Allah? Ya. Kemudian dia menjawab, "Fis sama." Fis sama. Nah, budak ini dalam zon kita itu mungkin tidak dia itu hadir di majelisnya Rasulullah. Makanya sekarang ada juga yang namanya majelis Rasulullah. Iya. Tidak perlu seperti itu. Makanya saya pernah ditanya tentang sholawat. Sholawat itu paling mudah sebenarnya. Kalau kita ingin sholawat secara lisan dan tulisan, buka majelis hadis. Majelis hadis itu kita bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam secara tulisan dan secara lisan. Tulisan kita menulis sallallahu alaihi wasallam. Bukankah itu sholawat? Sholawat secara lisan kita membaca Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam atau Allahumma sholli alaihi. Nah, dalam satu majelis, misalkan dalam kurun waktu satu jam misalkan bermajelis ilmu membahas hadis. Sekiranya kalau hadis itu yang dibahas sekitar 20 hadis, berapa kali kita sudah bersolawat? Gak perlu capek, gak perlu mengeluarkan uang, gak perlu mengeluarkan dana, gak perlu mengundang siapapun yang terkenal untuk salawat, gak perlu musikan. Masya Allah, sangat indah sekali kalau memang semuanya penuh dengan ilmu. Nah, ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada budaknya Muawiyah bin Hakam. Kemudian dia menjawab fis sama, ya, di atas langit. Kemudian beliau Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya lagi, waman ana, dan siapa aku? Kemudian dia mengatakan anta Rasulullah, engkau adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaannya sederhana, jawabannya berbobot, sesuai dalil, sesuai dengan akal sehat, sesuai dengan fitrah. 2 hari yang lalu saya melihat sebuah video, ya, video tersebut ada 2 orang, 1 orang dewasa, 1 anak kecil. Anak kecil tersebut ditanya di mana Allah atau di mana Tuhan. Dia menjawab apa? Di atas langit. Antum tahu agamanya apa anak kecil ini? Bukan muslim. Dia bukan muslim, tahu. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak itu dilahirkan di atas fitrah. Apa itu? Agama Islam. Illa, kecuali kedua orang tuanya yang membuat dia menjadi Yahudi, Nasrani dan Majusi. Berarti agama Islam ini adalah agama fitrah, sesuai dengan fitrah. Terlebih lagi kalau tahu dalilnya. Makanya harus tahu dalilnya sebelum mengamalkan. Kaidahnya kenapa demikian? Supaya ketika ada dalil yang lebih sahih datang kepada kita, kita tidak menolak. Dan itu bahaya, bisa menyebabkan kita murtad. Waliyadzubillah. Makanya al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Ilmu sebelum beramal dan berbuat dan berkata. Ilmu dulu. Kan antum mau ke masjid ini tahu jalannya atau enggak? Kalau antum nggak tahu jalannya, kira-kira antum sampai nggak di sini? Berarti kan antum harus tahu jalannya. Nah, itulah perumpamaan ilmu.
Seperti itu. Untuk membuat masjid ini, kira-kira orang yang tidak tahu ilmu bisa nggak membuat seperti ini? Nggak tahu, nggak bisa. Makanya dibutuhkan ilmu dulu, barulah berbuat dan berkata. Kemudian Nabi SAW berkata, a'tiqha fa innaha mu'minah. Merdekakanlah dia karena dia adalah seorang mukminah. Ini dari Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Saya kira apabila seorang itu akalnya masih sehat dan fitrahnya juga masih lurus, dalil-dalil yang datang dari Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW itu sudah mencukupi. Makanya kata Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala, orang yang mencari kebenaran satu dalil aja sudah cukup. Tapi kalau orang mencari pembenaran 1000 dalil aja nggak cukup. Antum bayangin 1000, nggak cukup 100 atau 10.000. Nah berarti memang hatinya sudah tertutup untuk dalil. Makanya di Facebook juga saya sering mendapati ada seorang, dia dikenal sebagai ahli ilmu. Ya, akhir-akhir ini masyhur sekali dan sering diundang di mana-mana tempat. Nah, kemudian dia menjelaskan tentang suatu amalan yang sebenarnya tidak ada dalilnya sama sekali. Dilakukan setelah sholat. Nah, kemudian dalam ceramahnya dia itu, potongan ceramahnya dia itu, dia marah. Kenapa? Karena dia ditanya tentang dalil dari amalan tersebut. Ya, dia ditanya tentang dalil dari amalan tersebut, dia marah, subhanallah. Dalam zon saya, kalau tidak mau ditanya tentang dalil, ya ndak usah jadi ustaz, ndak usah jadi kiai. Yang namanya santri, yang namanya kiai, ustadz ahli ilmu pasti berkutat dengan dalil. Apakah sekiranya kalau dia salat itu tanpa dalil, salat 5 waktu, kira-kira dia mengerjakan salat itu tanpa dalil apa enggak? Lah kenapa ketika ditanya tentang diantara salah satu amalan yang dia kerjakan yang tidak ada contohnya dari Nabi SAW, ditanya dalil kok marah? Gitu. Makanya orang yang mencari pembenaran 1000 dalil pun tidak akan cukup. Karena apa? Karena di dalam hatinya sudah menolak dalil. Walayadzubillah. Nah, kemudian di antara perkataan para sahabat, di antaranya adalah Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu yang dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tabrani di dalam Mu'jamul Kabir dengan sanad sahih. Beliau berkata, arsy itu di atas air dan Allah di atas arsy. Ia mengetahui apa-apa yang kamu kerjakan. Di dalam ayat Al-Quran disebutkan bahwasanya wallahu ma'akum aynama kuntum. Allah bersama kalian di mana kalian berada. Nah, ayat ini disalahfahami oleh sebagian orang bahwasanya Allah itu berada di mana-mana tempat. Masya Allah. Nah, dia tidak tahu bahwasanya tafsir daripada ayat ini, bahwasanya yang dimaksud dengan wallahu ma'akum aynama kuntum itu adalah ilmu Allah, sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibnu Mas'ud ini. Ia mengetahui apa-apa yang kamu kerjakan. Allah mengetahui, berarti apa? Ilmu Allah. Bukan zat Allah. Bukan zat Allah. Tidak mungkin zat Allah itu berada di mana-mana tempat, tidak mungkin. Makanya ada muncul pertanyaan tentang hadis Nabi SAW dan hadisnya sahih, hadisnya masyhur, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tak turun ke langit dunia pada sepertiga malam. Kemudian muncul pertanyaan akliyah, secara akal, apa itu?
Nah kalau seandainya ketika sepertiga malam Allah di Nganjuk, kira-kira nanti sepertiga malam di Jombang bagaimana? Subhanallah. Ini orang membebani diri. Ini orang membebani diri. Kira-kira ada jawabannya enggak? Demi Allah enggak ada jawabannya. Jawabannya adalah pada tafsirnya ini. Wallahu ma'akum ainama kuntum, itu adalah ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mengetahui hambanya, ya, apa-apa yang dikerjakan oleh hambanya dan di mana hamba tersebut, bukan zatnya. Ya. Kalau zatnya Allah ada di Nganjuk, ada Ponorogo, Jombang dan lain sebagainya, nanti Allah ada di mana-mana tempat, jadinya Allah bukan satu, jadinya nanti banyak nanti jadinya. Nah kalau begitu nanti bertentangan dengan ayat yang sangat masyhur sekali yang kita baca ketika salat, qul huwallahu ahad. Ada cerita yang sangat masyhur sekali dan ini sering saya ceritakan. Dan ini berasal ceritanya itu dari ulama kalangan mazhab Syafi'i yang dikenal dengan Imamul Haramain. Namanya adalah Abdul Ma'ali Abdul Malik Al-Juwaini. Nah beliau suatu saat ketika di Masjidil Haram, beliau membawakan pembahasan tentang Allah itu di mana, ya. Nah kemudian beliau itu termasuk salah satu ulama yang mengingkari Allah di atas arsy, di atas langit. Nah di dalam ceramahnya beliau, kajian beliau itu, beliau mengingkari Allah di atas arsy. Panjang lebar beliau menjelaskan tentang tersebut, tentang akidahnya. Nah kemudian ada salah satu murid beliau namanya Al-Hamadani, saya lupa namanya, Abdurrahman kalau tidak salah. Kemudian dia berkata kepada syekhnya, "Da' ya syekh, berhenti dulu wahai syekh. Ada satu pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada anda, kepada antum wahai syekh. Ketika engkau mengingkari keberadaan Allah di atas arsy, ketika engkau berdoa kepada Allah dan melafazkan ya Allah, kemanakah hatimu?" Setelah itu beliau langsung memberhentikan majelis beliau dan langsung pulang. Jadi selama ini beliau mengatakan Allah ada di mana-mana tempat, itu dibantah dengan muridnya dengan satu pertanyaan. Ketika engkau berdoa mengatakan ya Allah, hatimu kemana arahnya? Ya. Nah setelah itu beliau bimbang. Akhirnya apa? Wallahu alam, entah beliau bertaubat atau tidak, wallahu alam. Nah ini sangat masyhur sekali. Kalau Allah ada di mana-mana tempat, berarti ada di WC juga ada, waliyadzubillah. Tempat-tempat kotor juga ada, waliyadzubillah. Kenapa? Karena apa? Kalau ada yang mengatakan demikian, konsekuensinya seperti itu. Karena apa? Kaidah di mana-mana Allah tempat itu umum, tidak terperinci. Nah kemudian ada yang mengatakan maka timbanglah dengan akal. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, inna lil aqli haddan kama anna lil aini haddan. Akal itu terbatas sebagaimana pandangan terbatas. Ya. Dan akal itu tidak bisa menjadi syariat. Contoh konkretnya apa? Antum kentut. Baik. Antum sudah punya wudu, kemudian kentut. Kira-kira bagian yang mengeluarkan suara kentut itu dibersihkan enggak? Enggak toh? Nah, secara akal seharusnya dia kan yang dibersihkan. Tetapi tidak. Yang seharusnya dibersihkan itu adalah anggota wudu. Nah, ini secara akal. Berarti akal itu bukan syariat. Kemudian sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau mengatakan di dalam kitab Zakat,
di dalam Sahih Muslim bahwasanya beliau mengatakan, jika agama Islam ini didasari dengan akal, maka ketika antum mau sholat, antum pakai kaos kaki ini kan antum, ketika berwudu, kira-kira yang dibersihkan bagian atas atau bawah? Atas. Kalau secara akal harusnya bawah, karena dia yang kotor. Tetapi kata beliau apa? Tetapi aku melihat Rasulullah SAW ketika beliau berwudu mengusap bagian atas. Berarti agama Islam ini didasari atas ittiba, yaitu mengikuti Nabi SAW. Salah satu contoh lagi, ketika Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, beliau itu akan mencium Hajar Aswad. Nah sekarang baru-baru ini kerajaan Saudi Arabia itu menampakkan secara detail Hajar Aswad. Di Facebook sudah ada. Antum cari insyaallah ada, insyaallah ta'ala. Itu gambaran asli secara jelas bagaimana Hajar Aswad itu. Ya, kata Nabi SAW, Hajar Aswad itu dulunya turun dari langit itu dalam keadaan putih bersih. Kenapa menjadi hitam? Karena dosa-dosa manusia. Nah ketika beliau akan mencium Hajar Aswad itu, beliau mengatakan, aku tahu bahwasanya engkau tidak memiliki keutamaan sama sekali, tetapi aku melihat Rasulullah SAW menciummu, maka aku menciummu. Makanya ketika antum nanti, ketika Allah mudahkan antum untuk umroh, amin, tidak ada kewajiban untuk mencium Hajar Aswad. Itu cuma sunnah, hanya sunnah saja, dan jangan memaksakan diri. Makanya kalau antum lihat orang-orang yang mencium Hajar Aswad biasanya saling sikut menyikut. Kadang selesai daripada mencium Hajar Aswad, ada yang mimisan, ada yang sobek di sininya, subhanallah. Akhirnya membahayakan manusia. Nah itu perkataan daripada siapa? Umar ibn al-Khattab tahu bahwasanya Hajar Aswad tidak ada keutamaan. Tetapi beliau melihat Rasulullah SAW mencium Hajar Aswad, ya, maka beliau mencontoh Nabi SAW. Kemudian perkataan Abu Bakar radhiyallahu anhu, barang siapa menyembah Allah, maka Allah berada di langit. Ia maha hidup dan tidak mati. Hadis riwayat Imam Ad-Darimi dalam Ar-Rad al-Jahmiyah. Dia. Para imam yang empat, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hanbal, dan Imam Malik bin Anas juga telah sepakat bahwa Allah berada di atas arsy. Tidak ada seorang pun dari makhluk yang serupa dengannya. Secara khusus tentang akidah Imam Syafi'i, saya membahasnya dalam kitab Badlul Masa'i fi Syarhi Risalatil I'tiqad Imam Syafi'i. Antum bisa melihatnya secara berkala di channelnya Masjid Fathur Rahman di Ciracas, Jakarta. Ya, sudah ada di YouTube. Nah, itu masih di pertengahan daripada pembahasan itu. Nah, Al-Imam Abu Hanifah mengatakan dalam Fiqhul Akbar, barang siapa mengingkari keberadaan Allah di atas langit, maka ia kafir. Jelas sekali. Ini sangat keras sekali. Ya. Kemudian Imam Malik bin Anas mengatakan Allah berada di atas langit, sedang ilmunya berada di mana-mana. Segala sesuatu tidaklah lepas dari ilmunya. Nah, inilah yang dimaksud dengan ayat Allah Subhanahu wa taala, wallahu ma'akum aina ma kuntum. Ilmu Allah, bukan zat Allah. Al-Imam Syafi'i rahimahullah berkata, perkataan dalam As-Sunnah yang aku dan pengikutku serta para pakar hadis meyakininya, juga hal ini diyakini oleh Sufyan, Malik dan selainnya. Kami mengakui bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah. Kami pun mengakui bahwa Muhammad adalah utusan Allah.
Lalu Imam Syafi'i mengatakan sesungguhnya Allah berada di atas arsy-Nya yang berada di atas langitnya. Namun walaupun begitu pun dekat dengan makhluknya sesuai yang Dia kehendaki. Allah Ta'ala turun ke langit dunia sesuai dengan kehendaknya. Kemudian beliau rahimahullah menyebutkan tentang keyakinan beliau rahimahullahu ta'ala. Diriwayatkan kemudian Al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala diriwayatkan oleh Yusuf bin Musa Al-Ghadadi, beliau berkata, Imam Ahmad bin Hanbal pernah ditanyakan apakah Allah Azza wa Jalla berada di atas langit ketujuh, di atas arsy-Nya, terpisah dari makhluknya, sedangkan kemampuan dan ilmunya di setiap tempat, yaitu di mana-mana. Imam Ahmad pun menjawab, betul sekali, Allah berada di atas arsy-Nya, setiap tempat, tidaklah lepas dari ilmunya. Berarti zat Allah Subhanahu wa taala itu di atas arsy. Adapun ilmunya itu di mana-mana. Ya. Allah mengetahui di mana-mana hamba-hambanya. Nah, bukan zatnya. Maka jelaslah bagi kita bahwa Allah berada di atas arsy. Orang yang sedang sholat mengucapkan Subhana Rabbiyal A'la. Nah, itu fitrahnya bagi seorang yang berdoa, ia akan mengangkat tangan ke atas. Ya, makanya Nabi SAW bersabda, Allah Subhanahu wa taala malu apabila ada seorang hamba yang mengangkat tangannya berdoa tetapi Allah tidak mengabulkan. Makanya di antara salah satu doa itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mengangkat tangan. Walaupun terjadi perbedaan apakah disatukan semacam ini, ya, tangan kedua telapak tangan, ujung dari kedua telapak tangan itu, ya, seperti ini atau terpisah. Ikhtilaf, ya, para ulama rahimahumullahu taala. Dan yang tidak sahih adalah ketika selesai berdoa itu mengusap wajah. Ya. Anak kecil juga ketika Anda tanya di mana Allah, ini banyak anak kecil. Coba Anda praktekkan. Ya. Di mana Allah, maka dia akan segera menjawab berdasarkan naluri mereka bahwa Allah berada di atas langit. Adapun pendapat bahwa Allah berada di mana-mana tempat, maka pendapat ini bertentangan dengan Al-Quran dan hadis dan ijma' salaf. Dan pendapat tersebut sangat buruk karena termasuk di mana-mana adalah tempat-tempat kotor dan najis. Maha suci Allah dari perkataan mereka. Ya. Nah, sengaja kita mengulang daripada pembahasan di mana Allah itu adalah supaya kita lebih betul-betul lebih yakin berdasarkan dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah dan perkataan para sahabat radhiyallahu anhum dan para ulama, supaya kita lebih meyakini dan yakin kokoh serta kuat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala di atas arsy, di atas langit. Seperti yang saya jelaskan tadi bahwasanya ini adalah pertanyaan yang sangat sederhana tetapi jawabannya butuh ilmu. Ya. Yang tidak semua orang itu bisa menjawab dengan sebaik-baiknya. Ya. Dan bahkan saya pernah menasihatkan kepada salah satu takmir masjid di Jakarta itu, kalau perlu untuk mendatangkan ustadz itu perlu tanya di mana Allah. Atau ketika kajian ditanya tentang akidahnya. Dan itu pernah terjadi juga pada ketika Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala wa ghafarallahu lahu, ketika beliau menyampaikan di majelis ilmu itu, beliau ditanya, wahai imam, jelaskan kepada kami akidahmu. Boleh, silahkan tanyakan sejelas-jelasnya. Makanya setiap ada tawaran kajian itu saya selalu membahas tentang akidah dan manhaj.
Dan saya selalu mengingatkan kepada panitia untuk membahas itu. Kenapa? Karena dia yang akan bertanggung jawab terhadap Allah Subhanahu wa taala apabila masyarakat sekitar dan yang hadir itu tidak tahu tentang Allah. Dan itu merupakan tanggung jawab besar. Merupakan tanggung jawab besar. Sekiranya kita membawa akidah ini sampai kapan? Sampai Allah Subhanahu wa taala wafatkan kita. Membawa akidah yang sahihah ini. Sebagaimana Imam Ahmad rahimahullah ta'ala membawa akidah yang sahihah tentang Al-Quran, bahwasanya Al-Quran itu kalamullah, bukan makhluk. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menetapkan kita di dalam akidah yang sahihah ini sampai Allah subhanahu wa ta'ala mewafatkan kita. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan, bersilakan. Nah, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia orang yang mengatakan bahwasanya Allah berada di atas di mana-mana tempat, ini adalah akidahnya akidah Mu'tazilah. Dan sebagian Mu'tazilah itu kafir dan sebagian tidak. Tetapi perkataan ini belum sampai menyebabkan seorang itu murtad. Ya, wallahu a'lam. Nah.